Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir di Kompor ya. Seperti biasa, kita coba bahaskan kondisi market terkini ya. Seperti ulasan kita minggu lalu ya. Di mana kemungkinan akan terjadi koreksi ya. Hal yang wajar saja karena kita udah prediksi sebelum kejadian ya. Jadi nggak kaget gitu kan. Nggak kaget kita, memang pasti akan koreksi. Kalau kita perhatikan ya, semenjak ISG membentuk rising wedge dan ada bearish divergence, probabilitasnya 99% pasti koreksi. Entah itu alasannya apa, banyak sekali alasan ya. Entah itu tarif, shutdown Amerika, krisis utang, dan sebagainya. Itu hanya bumbu-bumbu. Tapi secara price action memang menunjukkan ada koreksi. Dan bubble-nya para konglomerat membuat tekanan ke ISG, terutama di saham-saham seperti DSSA ya, kemudian seperti DCII, kemudian ada Happy Absoro, ada OMPP dan sebagainya yang sudah beggar dalam waktu singkat, ketika turun pun begitu cepat karena memang karakteristik Konglo seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari segi sentimen, saya melihat kemarin dia udah nutup gap di area 7854 sesuai prediksi ya. Nah, kemungkinan sih karena Trump menarik lagi ya perkataannya, kemungkinan tidak berlanjut untuk tarifnya. Nanti dia akan omongin di akhir Oktober ini bertemu dengan China gitu. Kemungkinan ISG bisa take down ya. Kalau kita perhatikan semalam Dow Jones rebound juga. Harusnya sih technical rebound untuk ISG hari Senin ya. Harusnya hijau kalau misalkan Konglonya ikutan hijau semua ya, dan Big Bang gitu. Biasanya kalau udah take down maka akan ada koreksi sehat juga untuk di gold, terutama saham-saham gold ya, karena semalam gold juga minus 2% karena udah all time high terus, capek nanjak ya, dia istirahat dulu. Dan ini juga nanti akan berdampak kepada saham-saham gold di hari Senin kemungkinan ya gitu. Kalau yang nggak kuat dijaga, kemungkinan akan ada koreksi sehat dulu. Nah, ini sementara untuk ISG, kemungkinan kalau kita lihat view-nya ya, dia akan ke atas dulu, habis itu kalau misalkan masih jelek, mungkin November nanti ya, dia akan nutup gap yang di bawahnya lagi, di sekitar area 7726. Nah, ini skenario-nya ya. Bisa saja nanti November lagi ditutupnya. Itu sih memang udah akan terjadi ya gitu. Jadi kita bukan hal yang baru gitu, tidak perlu dikhawatirkan. Kalau misalkan dia tidak mampu buat new high lagi di 814, mungkin nanti November paling ini ya. Semoga kita doakan November aja ya, jangan Oktober disiksa gitu ya. Kasihan teman-teman yang nggak ada skill untuk memilih saham yang baik dan benar ya gitu, pasti akan mual-mual gitu. Jadi hal yang biasa gitu. Dan kalau kita cek juga dari penurunannya sih memang rising wedge ini arah-arahnya sih memang ke sini nanti ya. Tapi kemungkinan minggu depan akan ada technical rebound dulu ya, dikasih napas dulu biar terbawa suasana marketnya gitu. Nah, ini ya untuk sementara sih ya ISG so far masih enak untuk kita trading pendek dulu. Kalau yang udah beggar-beggar seperti saran saya minggu lalu ya, saham emas dari hari Senin sampai Jumat itu luar biasa kenaikannya. Kalau teman-teman fokus saja ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Saham emas kemarin dari minggu lalu Kompor kita sebut saham emas fokus minggu ini. Kalau minggu depan koreksi dulu ya, jangan nampung-nampung dulu karena emang udah terbang tinggi ya, rata-rata naik 40-50% seminggu ya gitu. Itu sih selamat ya kalau yang dengerin. Tapi kalau yang FOMO beli saham Konglo di pucuk pasti nyangkut ya. Apalagi yang udah beggar-beggar nggak di TP modal dulu pasti tergerus floating profitnya. Karena itu memang akan terjadi ya buat orang-orang yang nggak disiplin trade plan-nya, yang kurang rasa syukurnya. Jika si cuan beggar kok nggak di TP dulu modalnya ya, minimal TP modal dulu, sisanya dijaga trailing stop gitu caranya di market. Oke, langsung saja ya. Tidak perlu banyak basa-basi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan memang dari segi flow juga investor asing masih keluar terus ya, masih belum ada, cuma sekali kemarin di 10 Oktober. Sepanjang Oktober ini sejak akhir September mayoritas keluar, makanya yang gerakin Konglo. Ketika Konglo turun, ISG juga turun. Konglo naik, ISG naik. Nah, itu aja ya. Nah, itu dia kata kuncinya. Jadi bukan hal yang baru ISG naik turun ini. Yang penting kita bagaimana memanfaatkan momentumnya. Langsung saja kita cek pertanyaan demi pertanyaan. Wah, buset, 94 udah ini ya, gokil, 90 lebih chat. Bentar ya, pelan-pelan ya. Pokoknya kita harus disiplin sampai jam 9 ini ya. Disiplin militer nih, tidak boleh ada pertambahan waktu kayak kemarin. Bentar, saya scroll dulu. Banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan ini. Bentar, sabar. Oke, mulai pertama ya, MBMA. Oke, MBMA yang pertama ada request MBMA. MBMA kalau kita perhatikan kemarin breakdown MA20, mungkin kalau ISG take down dia akan
ikutan take bond juga ya. Biasanya sih akan pada take bond gitu. Kalau dia misalkan tidak breakdown di bawah 530, mungkin dia akan ada technical rebound juga mengikuti ISG besok ya. Semoga saya kita doakan ISG technical rebound dulu biar ada nafas sedikit ya. Gitu. Nah ini dia untuk take bond-nya mungkin dia akan uji MA20 ke 590. Yang penting jangan sampai di bawah 500 saja. Itu aja view MBMA. Sementara dia ada di demand area saat ini. Kemudian era juga ya. Nah, masuknya iPhone 17 ya. Di mana masyarakat kita berbondong-bondong ya, layaknya seperti emas, selalu FOMO memang karakter orang Indonesia ya. Membeli iPhone 17 saya lihat beberapa kali di mall kemarin ya. Ramai sekali ini, memang ini beberapa kalangan ya yang banyak duitnya, yang menengah ke atas lah kita bilang ya, itu rata-rata membeli iPhone. Tapi memang untuk dari segi sahamnya ini era iPhone ya, masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dia nih dari price action-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di price action untuk era iPhone ini, sementara sih memang masih di bawah MA20-nya, jadi dia kecenderungannya masih akan susah untuk bergerak banyak ya. Namun kalau kita cek, kemungkinan dia akan sideways aja nampaknya ya. Paling dia mentok kalaupun naik ke 418 sampai uji 426 lah ya, itu di area-areanya. Masih belum ada sentimen yang begitu kuat. Semoga saja dia masih bisa untuk kembali lagi di atas MA20-nya. Itu dia. Kemudian ada Pegeo Ratu Wi-Fi. Oke, nah ini dia. Pegeo juga breakdown MA20 rata-rata ya, karena Konglo kemarin ada yang ARB langsung menekan 3% ISG yaitu DSSA ya kalau nggak salah. Itulah yang membuat biang kerok karena dia top market cap. Nah, makanya saya bilang ya, ini saya ulangin lagi ya. Saya bilang dan saya ulangi lagi, ISG itu sebenarnya dikendalikan oleh beberapa saham ya. Jadi cukup ngelihat ini aja sebenarnya. Nah, ini ya, itu gampangnya. Ya, tuh market cap, top market cap. Nah, ini DSSA nomor 3. DSSA kemarin anjlok ARB, ya ISG pasti minimal 1,5% dalam hitungan bobot ya, gitu. Karena ada statistiknya, matematikanya kalau teman-teman pingin hitung manual, ketika dia turun 5% berapa dampaknya ke ISG itu ada di data Bursa Efek. Tapi di sini sudah kelihatan DSSA, DCI aja turun 5% dua-duanya pasti merah ISG. Jadi memang yang mengendalikan ISG top 10 ini gitu. Maka tidak heran ya, semua juga kena. Oke, kita lanjut saja ke Pegeo. Pegeo so far ini ya, dia masih tertahan di MA200-nya. Harusnya sih mungkin ada take bound juga. Kalau ISG-nya take bound mungkin akan ada perlawanan lagi untuk menguji kembali ke level resist 1360 sampai 1380-nya. Ya, itu dia. Kemudian Ratu Wi-Fi. Nah, ini kalau yang nggak TP-TP nggak disiplin, udah dikasih beggar loh dalam waktu kurang sebulan. Masa nggak ada rasa syukur untuk TP dulu? Harusnya TP modal dulu di sini pas waktu, karena emang target kita 10.000 aja, dikasih lebih malah ya 10.700. Nah, untuk sementara sih kemungkinan dia bisa take down juga karena kemarin dia udah nutup gap di sini. Ada gapnya di sini kemarin 7525. Nah, itu udah ditutup kemarin, harusnya sih dia akan ada take down. Namun dari sisi bandarmologinya memang masih ada ini ya, penjualan dari para fund ya yang udah beli-beli di bawah sini gitu. Nah, ini ya. Mungkin dia akan ada take down kalau kita perhatikan di sini karena dia udah kembali lagi ke resistnya ya yang sekarang jadi support, karena kalau kita perhatikan di sini SBR ya support become resist di sini gitu, yang tadinya RBS resisten become support, artinya yang resisten tadi di sini itu udah di breakout kemarin, itu menjadi support. Nah, ini tertahan di atas MA20, harusnya sih ada take bound juga nih, tapi bisa manfaatkan buat trading pendek aja ya. Harusnya sih ada technical rebound. Biasanya akan berbarengan semua Konglo biasanya. Kalau Ratu, Raja pasti ikutan juga dan lainnya. Kalau grupnya Om PP pasti ikutan juga lainnya. Biasanya sih seperti itu. Ya, kemudian Wi-Fi juga udah masuk, cukup menarik ya. Balik lagi, kita sempat dengar 2000-an kita beli. Nah, ini juga udah TP-TP modal ya. Nah, ini di XO kita selalu ingatkan buat teman-teman kalau udah begar TP modalnya dulu, sisanya itu biarkan trailing stop yang ngawal gitu. Nah, ini syukurlah ya, harusnya sih yang disiplin udah cuan daripada cuma numpang lewat cuannya. Karena take picture itu tidak baik. Yang bagus itu adalah take profit. Take profit tuh yang bagus ya. Jangan take picture aja 100%, tapi belum direalisasikan, hanya numpang lewat kayak tamu dia. Nah, ini sekarang menarik kembali Wi-Fi masuk ke demand areanya. Area pembeliannya sekarang 2.400 sampai 2.700-an itu udah masuk ke area demand area ya. Nah, itu dia udah masuk nih ke demand areanya, cukup menarik kalau minggu depan ada technical rebound ya. Nah, itu dia untuk si Wi-Fi, dan dia juga tertahan nih di Fibonacci 61%. Nah, enak ini, masih bolak-balik, nggak mungkin dong beli di pucuk 4.100. Kalau udah masuk di sini, nah enak nih, udah masuk area juga dia. Itu dia caranya. Sebenarnya sih
simpel aja di market ya. Tergantung kita ngelihat chart di mana kita beli gitu. Masa beli pucuk Monas sudah sering ikut kompor. Oke, selanjutnya ada Minacuan BBPT Keter. Oke, kita lihat dulu Minasan. Minasan. Nah, ini Minasan juga ikut ke arus ombak ya. ISG. Nah, ini Minasan kemarin dia breakdown di supportnya ya, entah jadi resisten. Kalau kita perhatikan di sini dia mencoba masuk ke demand areanya lagi nampaknya ya. Harusnya sih kalau misal ISG hijau harusnya pada tech bond sih mayoritas saham ya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan sih kemungkinan bisa take bond, yang penting jaga aja supportnya jangan sampai di bawah 158. Itu aja ya. Nah, ini karena dia kemarin udah lama sekali di sini supply area sell-nya sekarang masuk lagi ke demand areanya di sekitar area 156 170 itu masuk ke demand area dia lagi untuk area akumulasinya. Itu untuk Minasan, kemudian ada Cuan BWPT, Cuan juga masih oke ya, terlihat di sini di atas SMA 20-nya, masuk kembali lagi ke demand area. Harusnya sih kalau ada tech bond, dia juga akan ada hijau juga ya, membawa ISG, karena Om PP biasanya menjadi penopang kalau ISG hijau, biasanya cepat dia Cuan PTRO pasti akan ada tech bond Senin besok kalau misalkan ada technical rebound ISG, kan kita tahu sendiri ISG suka tampil beda ya gitu. Kalau misalkan Konglo IEP rata-rata pagi gap up, itu berarti ada technical rebound hari Senin. Itu pun buat trading pendek biasanya masih ya, karena memang situasi belum bisa bergerak banyak ya gitu. Karena ini dikasih napas dulu nih sama market maker ISG nih, biar retailnya nggak banyak lari ya gitu, withdraw nih, biar tetap terus berada di market. Begitulah cara market maker ISG mengendalikan psikologi para retail ya. Ibaratnya di dalam sebuah pasar harus dijaga mood para retail nih biar tetap di dalam market ya, jangan sampai dia keluar gitu. Itulah memang semua pasar ya, semua memang begitu adanya. Nah, ini masih oke. Ini sekarang masih masuk ke demand areanya di level 1980 sampai 2100-an itu memang masuk ke demand area dengan catatan buat trading pendek saja. Masih bagus untuk kita reakumulasi lagi. Kemudian BPT setelah rally kemarin dia ada aksi taking profit apalagi hari Jumat ya. Nah, ini dia karakteristiknya. Naik banyak besoknya dam merah. Naik banyak besoknya dam merah. Udah terlihat dari karakteristik dia ya. Udah terlihat dari karakteristiknya 13 Oktober, 14 Oktober dam. 16 Oktober, 17 Oktober, nah itu. Tapi dia besok sih akan uji support 143, kalau misalkan dia ada technical rebound 143, mungkin dia akan hijau lagi ya, 154, 156 itu. Karena ini terlalu liar ya, gorengan soalnya. Itu BPT. Kemudian ada keter nggak dia nih? Keter breakdown EMA 20 kalau misalkan ada take bond besok, selama dia tidak breakdown di bawah 520 ya, karena dia udah breakdown EMA 20 ini di persimpangan, butuh konfirmasi satu candle lagi di sini. Kalau misalkan dia tidak mampu untuk bergerak lagi di atas 575, maka dia possible ke bawah. Tapi kalau misalkan dia ada ikut arus technical rebound ISG market, dia mungkin akan uji lagi 575-nya. Itu dia ya untuk keter. Kemudian kita lanjut Diva VG BBYB gimana Min? Oke, sabar ya, kita ulaskan. Diva, apakah ini penyanyi Diva? Oh, Diva masih uptrend ya. Gokil, kuat juga ya ISG-nya. Masih strukturnya uptrend, masih aman sementara ya. Dia akan uji lagi 224-nya, bagus masih Diva. PG ya. Ini masih ARB kayaknya dia PG ya. Oh, lupa saya, belum ya. Panca ya, OTB yang ARB ya. PG Panca Global Capital. PG masih di atas MA 20-nya. Selama dia tidak di bawah 121 mungkin akan ada take bond ke 130 ya. PG ya. Beda huruf, beda nasib ini. BBYB terus. BBYB, Baba Yaba udah breakdown EMA 20-nya ya. Harus hati-hati, tapi kalau misalkan ikut arus juga ada technical rebound, harusnya sih dia selama tidak di bawah 328 mungkin akan technical rebound-nya ke area 372 sampai 380 lah itu dia ya. Tapi kalau misalkan dia breakdown skenario-nya di bawah 326 ya, nah itu harus waspadai, itu aja. Mungkin dia bisa mengejar ke bawah demand area sini lagi. Itu aja view-nya ya, tinggal disesuaikan trading plan-nya. CBDK apa nih? CBDK juga sebenarnya menarik ya, tapi yang dijaga tuh panis saat ini karena dia morek isu ya. CBDK sih biasanya di bawah 6.000 tuh area-area akumnya ya. Nah, jangan dikejar-kejar waktu 8.000 ya. Nah, ini nih. Nah, ini sekarang sih masuk area akum, tapi harus beli bertahap ya. Kalau trading dekat-dekat support gini, dengan catatan stop loss ketat di 5.500 lah ya. Jadi area-areanya tuh 6.000 lah. Stop loss ketatnya itu 5.500 itu dia. Sekarang di demand area harusnya sih ada take bond harusnya. Itu. Nah, IPA ini cukup kuat, dijaga terus dari broker summary-nya segala macam, LG kemudian ada BB menjaga semua ya, saya lihat cukup rapi. Itu RF, BB, RF, LG yang jaga ya.
gitu. Cukup rapi di sini pergerakannya sejak dia breakdown, tidak mau lagi dia di bawah 13.000 ya. So far dijaga sih kayaknya nih minggu depan akan uji coba lagi level resist 14,5 sampai 15.000, harusnya sih menjelang ARI 15.000 bisa dia ke atas ya. Itu sementara ya CBD Kapani. Cedia blok. Oke, cedia. Kita lihat pergerakannya cedia. Cedia aksi melakukan aksi taking profit ya, aksi asing. Nah, ini kemarin dia udah nutup gap. Nah, ini ya. Nah, ini aman dah nih udah nutup gap dia. Makanya saya bilang ya, common gap biasanya cepat ditutup. Gitu. Biasanya kurang dari sebulan harusnya ditutup. Nah, ini common gap kemarin di level 1785 nih, 1785. Kemarin low-nya 1750 udah ditutup gap. Aman akhirnya ya. Nah, jadi kita tarik dulu nih, aman dia, aman. Ya, nah ini kalau kita perhatikan, so far sih untuk apa namanya si Cedia ini mungkin ada technical rebound ya, karena dia kemarin berada di demand areanya di sini. Itu bisa dimanfaatkan kalau punya banyak cash, banyak banget peluangnya, cuan gitu. Cedia ini udah masuk ke demand areanya lagi. Area demand areanya tuh 1655 sampai 1780-an inilah. Harusnya sih akan ada take bond lagi ya, uji 1850 1900 itu dia. Enak pokoknya buat trading kalau untuk market volatile gini. Blog masih dijaga aja ya di bawah 500. Biasa sih ada area di bawah 500-nya itu so far sih masih di maintain ya. Karena kalaupun ISG anjlok dia cuma minus 3%, biasanya sih masih di maintain karena ini barangnya semua di market maker kalau nggak salah ya. Si blogger. Nah, ini masih dalam tahap akumnya, demand areanya, dia uji lagi nanti 515 untuk MA20-nya. Itu dia ya, untuk blok dan cedia. Oke, kemudian MTEK ini masih tarik ulur, IPO-nya galau juga pelaku pasar ya. Ini jadi nggak katanya ya, gitu. Ini kok masih belum muncul di IPO Superbank ya, gitu. Akhirnya pelaku pasar banyak melakukan taking profit dulu lah ya, sambil menunggu kepastian IPO katanya. Nah, ini untuk MTEK ini, kalau dia misalkan breakdown di bawah 12.30, mungkin dia akan mengejar demand areanya di 1160-an lagi. Tapi kalau enggak, mungkin akan ada technical rebound di 1345 sampai 1400 minggu depan. Itu dia untuk MTEK. Brand BTRO, BRMS. Oke, kayaknya sih udah nanti pertanyaan-pertanyaannya kalau double udah terjawab ya. Nah, ini Brand so far masih uptrend ya, dan dia juga kandidat untuk MSCI. Ini sih brand saya berharap di bawah 9.000, tapi kuat banget ya, kata Pak Prayogo, enak aja kamu mau di bawah 9.000 katanya, nggak jadi dia. Akhirnya kuat banget ya, ini masih terus tertahan di trend lainnya. Kemungkinan dia akan ada take bond, dia akan menopang ISG minggu depan. Untuk kalau dia misalkan rebound, technical rebound ke 97 sampai 98 lagi lah ya. Kuat banget sih ini. Padahal saya kemarin pingin banget waktu ISG-nya anjlok, malah dia kuat, saya bilang. Kuat emang, lagi dijaga dia. Gitu. Salah karena dia tenggat waktunya sampai akhir Oktober nih harus di atas, balik lagi di atas 10.000. Kalau enggak mungkin susah dintar masuk ya. Kalau enggak masuk bahaya soalnya market ya. Kalau dia enggak masuk MSCI ngenekan teman-teman lainnya soalnya. Kalau dia masuk bisa membawa teman-teman lainnya gap up kayak waktu kemarin MSCI Agustus September ya gitu. Itu dia brand masih oke. Kita doakan masuk aja ya, karena kalau nggak masuk yang lain pasti ketekan juga. Kalau dia masuk yang lain ikut gap up ya, diumumin aja brand masuk langsung open sama dengan ARA ya. Kalau dia nggak masuk open sama dengan ARBO, memang penuh dengan lika-liku nanti ini di awal-awal November. Kemudian PTRO so far masih kuat juga, dijaga masih uptrend juga ya. Namun kecenderungannya PTRO ini dia lebih ke sideway ya, dia. Nah, ini kalau kita perhatikan masih uptrend so far. Untuk PTRO ini sih dijaga ya harganya ketika market merah gitu. Minggu depan akan uji coba lagi 7.200 sampai 7.500-nya, masih bagus ya PTRO. Masih dijaga kuat ya. BRMS ya, udah mau di bawah 1.000 dia ada something biasanya dijaga. Masih super uptrend juga ya. Mungkin tapi kecenderungannya akan sideway dia, apalagi harga emas lagi istirahat ya, kemungkinan akan sideway dalam kotak dulu nih, tapi masih di atas MA20, masih super tren bagus, uptrend. Itu dia untuk BRMS. Kemudian kita cek lagi, ada pertanyaan ini cuan toba, cuan udah tadi kita bahas ya, udah ya, cedia ya. Oke, ingat dulu. Ingat masuk ke demand areanya lagi ya. Biasanya dia demand areanya 236 sampai 260-an inilah ya. Harusnya sih kalau market take bound besok dia akan take bound juga ke level 276 sampai 280-an lah.
Kemudian cuan ya, cuan. Coba kita cek. Oh tadi cedia ya, saya lupa ingat. Taruh dulu. Oh iya udah tadi cuan tuh kan ingat saya tadi cuan udah. Cedia cuan PTRO brand udah ya. Nah, tinggal satu Toba. Udah tadi itu. Tinggal ulang ya. Toba breakdown. Ya dia di bawah MA20-nya tapi dia so far mungkin ya akan uji coba lagi ya di apa namanya seribuannya kalau misalkan dia tidak take bound. Tapi kalau misalkan skenario-nya dia ikut tan take bound, mungkin dia akan hijau minggu depan uji 12.10 sampai 12.50. Itu dia. Doh Dewa. Doh kayaknya dia ikut ke gerus wifi ya. Yang kuat tuh Inet ya. Karena dia masih ada kepentingan ini wifi ikut ARB kemarin Doh juga ikutan ya. Sorry to say, untuk Doh breakdown. Ketika breakdown MA20 ini sudah memang harus Anda disiplin ya. Nah ini nih pas waktu tanggal 15 Oktober ya. Kemarin kita udah bahas juga minggu lalu ya. Ini 12 Oktober ini dia akan ke uji sini malah dijebol lagi ya. Dia ke demand area ini wah set banget ya. Sedih ini. Buat Anda harus disiplin karena itu memang mekanisme market. Kalau nggak disiplin, market akan memberikan pelajaran yang sangat besar biayanya. Gitu dia. Nah ini ya untuk Doh ini dia sih ke demand area keduanya ya. Ini dia kalau misalkan tidak breakdown di bawah 132 mungkin dia akan ada take bound mengikuti wifi. Intinya sih wifi kalau take bound pasti dia ikutan take bound Doh ini. Itu dia kata kuncinya ya. Karena yang megang utamanya si wifi ini dia ke trigger ya. Yang nggak ke trigger tuh Inet yang apa namanya karena masih dijaga banget ya. Kalau Doh sama wifi ini kemarin dia ikut arus marketnya. Harusnya sih kalau dia misalkan take bound dia akan rebound juga nih. Nah, kalau dia misalkan wifi take bound minggu depan mungkin dia bisa lah ke 140 145 gitu dia. Tapi waspadai banget ya. Ini sih harus sudah disiplin nih. Kalau saya biasanya kalau udah breakdown MA20 langsung goodbye, time to sell daripada saya nyakut lebih dalam. Biasanya sih itu tergantung ya teman-teman yang udah bisa baca chart harusnya punya sistem trading sendiri. Saya kalau cut loss tuh di mana, kalau saya gini gimana. Nah, itu harus punya itu ya. Sense of system trading harus diikutin dan disiplin karena mengamankan modal penting karena ketika marketnya nanti ada peluang tinggal tembak pasti cepat balik recovery tapi kalau punya ilmu itu dia lagi-lagi ya karena keterbatasan setiap orang itu beda-beda jam terbang ilmunya maka harus terus belajar ya keep learning. Kemudian ada Dewa ya Dewa apakah Dewanya ini mabuk apa Dewa cuan kita lihat Dewa dia breakdown juga MA20 ya keikut garus ISG kemarin 3% Jumat ya, dadakan 3%-nya ya, kayak tahu bulat ISG-nya, dadakan banget 3% ya, tapi itulah memang mekanisme market selalu memberikan apa namanya kejutan demi kejutan ya, gitu. Nah ini untuk Dewa ini harusnya sih kalau misalkan besok ISG pada take bound harusnya dia bisa take bound juga nih menuju area 312 sampai 324. Tapi kalau nggak take bound mungkin dia ke 290 lagi ya supportnya sampai 280-an lah itu dia. Tapi so far dia lagi di persimpangan MA20 nih. Bisa ke atas bisa ke bawah kalau ke atas mungkin dia akan uji 320 332 tapi kalau ke bawah akan uji support 288 sampai 280 lah itu dia. Nah ini bersimpangan ya. PFA oke PFA ya sahamnya Changchimen nih gokil memang Changchimen. PFA apa nih saham Changchimen. PFA juga kemarin dia udah mencapai supply area. Nah ini kalau teman-teman menemukan chart kayak gini langsung TP di sini, tidak perlu babi bu, tidak perlu baper langsung kalau udah menemukan TP, apalagi huruf M, langsung take profit gitu ya, disiplin intinya. Makanya market udah di pucuk-pucuk itu harus kurangin posisi ya. Makanya saya selalu bilang sejak kompor Agustus September, hati-hati nanti di bulan Oktober November saya bilang. Saya warning 1-2 bulan sebelum kejadian ya. Apalagi nanti saya warning lagi 2026 akan ada big turun ya gitu. Tapi nanti bulannya saya belum tahu, saya harus riset dulu, baca dulu nih apa namanya gerak-gerik makroekonomi Amerika dan Donald Trump ya gitu. Sebenarnya sih gampang market itu kalau kita mau sedikit luangkan waktu meneliti. Nah, oke kita lanjut ke PYFA ya. PYFA sendiri dia ikut juga ya rata-rata market anjlok ya kecuali saham emas kemarin ya. Ini kalau kita lihat rata-rata dia apa namanya turun kalau kita perhatikan ISG ini juga ikut PFA ya. Mungkin dia kalau ada take bound juga sama ya. Ini karena dia udah breakdown MA20 mungkin akan ada take bound tipis 535 550 ya. Tapi kalau misalkan dia nggak take bound mungkin masuk ke demand areanya lagi di sini ya. Gitu dia. Apa namanya untuk si PFA view-nya ya. Semoga aja kita harapkan take bound dulu Senin biar ada nafas teman-teman ya. Nah, itu. TNCA VKTR oke TNCA.
TNCA, kuat TNCA ya, gokil, dia hijau ya. Market anjlok 3%, dia hijau. What the hell? Gokil nih. Ini berarti ada penjaganya ini. Kok bisa dia hijau lawan arus ini? TNCA masih bagus ya, trennya masih up, terdekat sih dia ke 272. Gokil dia, saya baru lihat TNCA. VKTR juga kayaknya kemarin dijaga ya. Tiba-tiba hijau dia kuat ya. Masih naik 2% ya. Besok dia open FCA ya. Lihat IEP pagi, semoga aja dia bisa ada perlawanan untuk naik mungkin ke 280, 290-an. Masih trend up sih secara tren. Cedia udah ya, WiFi udah, Toba udah, tinggal Meten yang belum. Oke, TNCA, VKTR, GJCO, BP Coin. Oke. GJCO dibantah ya, kemungkinan sih mungkin bisa koreksi ya, dibantah sama manajemen GJCO. Tidak ada pembicaraan dari Happy Hapsoro katanya ya, gitu, udah dibantah ya. 17 Oktober kemarin pas malam-malam ya dibantah dia sama manajemen GJCO, belum ada pembicaraan dari Happy Hapsoro, itu hanya rumor semata katanya. Biasalah di market ya. Memang rumor-rumor ini bahaya kalau tidak ditelaah ya, tapi memang itulah dimanfaatkan oleh para big player market maker untuk goreng ya. Nah, ini kalau misalkan dia direspon negatif, mungkin akan ada koreksi dulu karena dibantah sama manajemen bahwa tidak ada akuisisi dari Happy Hapsoro ya, karena memang tidak ada di keterbukaan informasi gitu. Masih hanya sebatas rumor kata manajemennya ya. Jadi tidak ada pembicaraan gitu. Nah, ini kalau dia bisa koreksi ya mungkin akan uji support lagi 334. Tapi kalau dia masih kuat mungkin ke 370-an itu aja ya. Tapi emang dari segi sentimennya sih dia dibantah ya. Kan kemarin dia digoreng ini sekitar 4-5 hari ini ya digoreng ini gara-gara isu Happy Hapsoro masuk. Nah, itulah ya dipakai karena news itu bisa dibeli ya. Apalagi kemarin banyak korban dada ya. Masa newsnya Vanguard masuk gitu ya. Vanguard itu setara dengan BlackRock. Ya kali beli dada, mending sih dia beli BCA ya. Kok bisa orang termakan news? Nah, itulah makanya harus lihat sahamnya juga ya. Jangan termakan news. News itu bisa dipesan ya. GJCO, BP, Coin. Oke, BP belum ya. BP. Kita lihat BP. BP, wow, breakdown MA20 ya. Dia mungkin akan uji support MA200 sorry 84. Kemarin udah lama sideway, ternyata dia breakdown ke bawah. Nah, ini sih agak bahaya ya, karena dia breakdownnya ke bawah gitu ya. Nah, ini mungkin dia pertahanan terakhirnya nih, 84 ini dijaga banget ya, support MA200-nya itu. Itu juga nih. Gitu. Ada Coin juga breakdown di bawah MA20. Mungkin kalau ada tech bond dia akan bisa ini ya, tech bond juga, technical rebound ISG ya. Kalau misalkan hijau, mungin dia tapi harus uji coba lagi MA20-nya. Ini kemarin MA20-nya belum berhasil ke atas lagi ya, 3250 itu tantangan krusialnya untuk minggu depan sih koin ini. Cedia udah, WiFi udah, Toba, Metel yang belum. Oke, Metel ya. Ini banyak yang double pertanyaannya, nanti tinggal tonton ulang di YouTube ya, gitu. Metel so far kuat dijaga ya, Metel nih gokil deh. Ya, kuat dijaga dia. Kemarin ISG anjlok dia malah cuma minus 0,8. So far masih akan sideways sih saya lihat ya. Dia akan kecenderungannya berkonsolidasi kalau dia masih belum breakout MA20 mungkin di dalam kotak ini zone-nya ya. Tapi kalau misalkan breakout 575 mungkin bagus perjalanannya. Tapi kalau masih belum, masih di sana aja. Pak ini udah PTRO udah, Raja PNLF yang belum. Oke, PNLF seperti minggu lalu pembahasan kita masih belum ada sentimen di Vanin Group, apalagi di bawah MA20 masih belum ada ya. Minggu depan juga masih belum banyak bergerak. Paling rugi waktu gitu saja. Tapi kuat ya. Dijaga sih nggak sampai ambruk ARB ya, market anjlok gitu. Kemudian kita lihat tadi Pani PTRO udah Raja belum. Raja kemarin masih ditahan ya, ada asing yang beli Jumat, mungkin dia lebih cepat reboundnya dibanding Ratu ya. Nah, ini juga Raja masuk ke demand areanya kemarin di Fibonacci 50%-nya, harusnya sih dia akan ada take bond cepat ya. Kemarin soalnya asing lebih ini dibeli ya dibanding Ratu, lebih kuat ya. Itu kalau dari segi flow asing ya gitu. Nah, ini mungkin dia bisa take bond, kalau take bond mungkin bisa ke 4750, 4800-an. Itu dia view-nya Raja. Udah Raja Ratu ya, ini saya lagi bahas ini masih ditanya ini ya, barusan saya bahas ini gitu ya. Banyak yang double Raja udah, Cedia BRMS cuan udah, Dewa udah, PTRO udah, Future CBRE GJCE udah, berarti ya belum nih Future CBRE ya. CBRE terlalu hype ya. Kalau saya sebagai Bro Andri Hakim saya pasti TP karena udah cuan
100%. Ngapain saya mengharapkan dividen? Karena kan narasinya saya mau ngambil dividen. Kalau saya dapat dari emiten harga 750 dengan duit 200M, maka saya TP bertahap karena beggar. Dividen belum tentu banyak, karena kalau dari segi valuasi fundamentalnya paling mentok paling dividennya 4-5%. Itu pun kalau dia nanti bagus ya, tapi kita tidak tahu ya, mungkin dia udah ada kerjasama dengan emitennya gitu, buat untuk nama besarnya, biar followernya pada ikutan ya. Kalau ini sih kalau saya lihat mulai ada aksi taking profit dulu sama MG ya. MG-nya sih saya nggak tahu antara MG-nya dia atau big player lainnya yang memainkan ya. Tapi kalau dia main ARB mungkin kalau dia nggak kuat take bond mungkin masih akan uji support lagi 13.30. Tapi kalau kuat mungkin ke 14.500 ke 1.600 ya. Karena dia harganya kan dapat harga nego ya 750 udah beggar tuh. Itu aja ya. Ya penting sih kita pakai data ya gitu. Kecuali kita punya harga sama kayak dia 750 aman aja. Kalau harga atas sih nggak wise kalau lama-lama, paling scalping atau trading pendek. Jadi teman-teman punya kayak Andri Hakim, ingat dia 750 200M ya. Itu dia, jangan sampai beli pucuk gitu. Tapi buat trading pendek aja sih, kalaupun dia ini terlalu liar emang dia. Takutnya suspend lagi lama deh nih. Kayaknya terlalu liar. Future juga kemarin kena ARB ya, karena memang udah aksi taking profit kebanyakan Jumat. Mungkin kalau dia ada take bound ya, masih di atas SMA 20-nya, mungkin akan ada technical rebound 615 sampai 650 lah. Itu dia. Jar dia belum bangkit ya ARB-nya, karena kemarin rata-rata emang udah naik ya, gokil emang Jar ini. Gokil, naik dari 1.000 ke 9.000 dalam waktu singkat. Cepat naik, cepat turun. Ini seperti pohon Natal. Nah, itu udah karakteristik kalau saham-saham yang cepat naiknya 1.000 ke 9.000. Gila nggak tuh 9 kali lipat? Hanya kurang dari sebulan. Turunnya juga bisa begitu. Itu namanya petan pohon Natal. Itu yang canda ya. Ini sih memang karakteristik sebuah saham. Kalau dia cepat naik, apalagi tipikal barang kering ya. Dia tipikal barang kering, kayaknya banyak market makernya, maka dia juga kalau sudah ARB berjilid. Makanya teman-teman tidak bisa pakai sekuritas non-retail. Bahaya kalau beli-beli atau trading di sini. Harus pakai sekuritas non-retail. Contohnya MG, CP, LG, YB. Nah, itu kalau masih pakai sekuritas retail, susah pasti keluar ARB-nya. Itu dia ya. Jadi harus punya ya sekuritas non-retail. Itu dia. Kalau dia belum bangkit, mungkin masih ARB. Kalau dia bangkit, mungkin ada take bond. Itu aja. Itu ya, Jar. ESA Java. Oke, ESA Java belum ya. ESA Java belum. ESA dia breakdown di bawah 600, biasanya di bawah 600 ini area akumulasi idealnya lagi ya. Karakteristik ESA ini biasanya itu area di bawah 600-nya ini udah masuk area akumnya 545, 540, 590 lah. Itu dia. Kemudian ada Java sepertinya kuat ya kemarin ya. Kita lihat Java ayam. Java ya masih kuat banget, gokil. Inilah memang ada penjaganya di dalamnya, ada asingnya di dalam ini jaga. Gokil dia, market anjlok dia hijau. Gila nggak tuh? Berarti itu menandakan ada penjaganya. Itu dia ya. Ini masih uptrend sekali, gokil 2.400-an lah mungkin arahnya. Bagus emang ini. Dapat proyek MBG dia kan untuk pasok kaya. Gokil. Kemudian ESA Java udah, Cedia CBRE udah, GTSI yang belum. GTSI, wah gokil ya. GTSI tiba-tiba kemarin gap up ya, naik banyak. Mungkin dia masih akan uji coba lagi sih level resist 115-nya. Ya, tiba-tiba naik banyak deh kemarinnya. Gokil banyak. Ini ya. So far secara tren masih up, masih bagus. Tapi uji coba level resist lagi 113, 115. Masih bagus. Kemudian ada MDK, Raja BRPT udah. BRPT belum ya. MDKA ya, semua Om PP tadi sudah bahas kecuali MDKA ya. Oke, kita bahas. Kecuali BRPT. MDKA masih di atas MA 20, masih so far bagus di atas MA 200, masih oke. Tapi kecenderungannya sih mungkin akan konsolidasi dulu di sini. Dia kalau belum buat new high di atas 2440 ya gitu. BRPT oke terakhir ya. Jadi semua OPP udah saya bahaskan ya. Itu. BRPT kemarin juga kuat ya, demand areanya di sini dia kuat dijaga. Harusnya sih kalau ada technical rebound dia akan ada hijau dulu lah juga ya. Nah, itu dia. Terdekatnya sih akan uji coba 4.000-annya lagi. Itu dia. So far secara tren masih oke. Raja BRPT udah pesap. Kalau dia misalkan nggak lawan arus ya, harusnya sih mungkin akan ada koreksi karena semalam komoditas koreksi 2% gitu. Tapi kalau dia bisa melawan arus, mungkin koreksi dulu pagi, habis itu dijaga ya. Ya penting sih jangan sampai di bawah berapa ya kemarin level resist yang beberapa kali 665 lah. Itu aja dijaga ya. Kalau dia masih di atas 665 sih so far harusnya dia ada perlawanan ya, karena ya goldnya turun 2%, tapi tergantung besok harga gold. Langsung saja besok pagi-pagi jam 6 pagi, jam 5 pagi di sini akan udah kebuka goldnya. Ini kan kemarin malam Jumat malam ya, malam Sabtunya dia aksi taking profit ya.
para trader-trader XAU USD ya gitu pada taking profit di sini 2% karena udah naik begitu banyak ya dalam seminggu terakhir. Gold jadi wajar dia koreksi dulu aksi taking profit ya gitu. Ini kalau dia misalkan dijaga di atas 665 sih harusnya sih masih kuat. Masih secara tren masih uptrend, masih bagus besar. Itu dia aja dijaga. Jadi dia udah cyber, oke cyber belum. Cyber. Oke, cyber. Cyber masih uptrend, terdekat sih akan uji coba 1340 ya, gokil. Ini juga masih ada kepentingan ya. Biasanya kalau market anjlok, dia hijau, dia kuat. Nah, itu bisa ada kepentingan ya. Itu dia. 1340 masih uptrend, gokil Cybertron. Udah, Nickel belum. Nickel dia breakdown di bawah MA20-nya, tapi dia harus dikonfirmasi lagi besok ya. Dia berada di support krusial nih untuk Nickel. Terdekat sih dia harus mungkin bisa take down dulu ya ke 1125 dan harus balik level itu buat untuk lancar perjalanannya, itu aja deh. DWGL, oke DWGL so far masih uptrend, masih di atas MA20, masih di atas MA200, terdekat sih level resistnya 925, 935. DWGL masih dijaga ya, kuat ya, ISG anjlok dia malah kuat. Sedia wifi udah dibahas, gokil ini. DKFT belum. Udah ya, nanti tinggal tonton ulang ya di YouTube. Nanti kita upload di YouTube. DKFT so far masih oke, masih di atas MA200, masih di atas MA20. Terdekat sih level resistnya kemarin belum berhasil bertahan ya karena marketnya anjlok 800 sampai 840 lah ya, itu akan dicoba lagi. BBCA, BBNI, BPT udah, PNLF udah, oke BBCA, BBNI, ini BBCA ini udah menarik lagi ya, gokil emang. Aslinya buyback lagi 200M walaupun masih sedikit ya dibanding dia jual triliunan gitu, tapi setidaknya dikasih napas ya. Karena memang BCA ini area-area 7.300, kemudian 7.300, 7.400, itu area-area demand-nya ya. Nah ini besok tantangannya ya, kalau dia misalkan besok gap up ini berarti dia yang ikut mengerek ISG besok technical rebound nih. Terdekat tantangannya 7.700, kemarin itu areanya ya, 7.700-nya itu. Kalau dia misalkan mampu break mungkin 8.000 bisa lagi ya, tapi kalau mampu break karena memang ini masih sifatnya technical rebound, 7.700, 7.800 lah dulu sementara, itu dulu lah diuji coba ya. Itu dia BCA. BBNI so far memang saham-saham BUMN belum semasif asing beli ya hari-hari Jumat kemarin, tapi dari segi harga ini seperti harga April ya, 8 April ini seperti harga krisis 8 April. So far sih kalau yang memang niatnya untuk ngambil dividen ya gitu, daripada naruh di bank, saya nabung aja setiap bulan bang, banking walaupun memang lagi ditinggalin ya, begitulah nanti ada siklusnya ya gitu. Nanti kalau udah mulai fund-fundnya masuk lagi gitu, emang masih nunggu data pertumbuhan ekonomi biasanya ya, sama data-data kredit, kemudian data konsumsi publik gitu, konsumen ya, data indeks harga konsumennya dan segala macam gitu ya, bagaimana penjualan retailnya, biasanya sih itu nanti buat untuk ada ini. Tapi biasanya secara seasonality Desember tuh harusnya sih ada perlawanan dikit lah bank ya, harusnya Desember biasanya gitu, dari seasonality beberapa tahun terakhir harusnya akan ada take bond. Nah ini dia terdekat sih mungkin ke 3940 dulu, kalau misalkan break baru ke 4.000, itu dia, itu terdekatnya. So far tapi udah murah ya, banking tinggal sabar aja kalau berani ya, gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, ada Rupiah Arto, oke, tadi terakhir di BCA, BNI, BBRI belum, Toba udah, BP udah, Oasa dan BBRI. Oke, BBRI juga sama ya. Ini sih sebenarnya dividennya besar ya. Ini soalnya sapi perah Danantara ya, bank-bank BUMN ini sapi perah Danantara ya. Itu sapi perah Danantara ya. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk BBRI ini juga sebenarnya sama ya. Ini udah mirip-mirip harga April. Ya, gokil harga April krisis kemarin di 8 April. Ini dividennya aja ini kalau kita naruh di bank ini lebih besar dividen BRI. Kalau saya itu kalau harga sekarang, kalau misalkan tahun depannya konsisten ngasih mungkin bisa yieldnya 6-7% ya, gokil ya, 6-7%. Memang sih udah murah ya, tapi memang harus benar-benar nafasnya panjang kalau untuk di big bank ini, karena memang dia butuh
booster investor asing, karena kalau belum investor asing, nah ini kalau investor asing tuh lihat sekalinya gap up langsung 8% ya, nah itu investor asing kata kuncinya harus masuk besar. Kalau sekarang ini sih memang lebih ke atur nafas, berdoa investor asingnya masuk lagi itu sih, karena yang bisa bikin gap up, bisa bikin dia naik 5% sehari itu asing ya. Kalau fund lokal masih belum kuat pasti gitu dia kalau untuk typical bank. Tapi ini udah dari segi valuasi ya, kalau teman-teman belajar fundamental chart, ini udah rata-rata PE sama PB-nya udah murah ini ya, terlewat murah nih. Selama masih oke, untuk kinerjanya sih harusnya masih bagi dividen besar, karena ini sapi perahnya Danantara. Tahun depan harusnya sih bagi dividen besar lagi dia, karena itu buat untuk kas Danantara lagi. Tapi ini udah murah ini harga-harga demand area sih sebenarnya area-area akum ya, kalau misalkan yang mentalnya sabar gitu ya, daripada yang ngajar-ngajar pucuk gitu ya. Saham-saham ini sih sebenarnya menarik ya, tapi memang nafasnya harus panjang, dan memang kalau misalkan mau trading pendek ya bisa aja, misal kalau ditarik ke 3.700 3.800 jual gitu juga bisa, tergantung plan ya, itu tergantung plannya saja. Itu dia. Oke, itu tuh BBRI. So far dia sekarang masuk di demand areanya, area-area akumnya. Kemudian Oasa. Oasa kalau kita perhatikan di sini masih di atas MA20-nya, so far masih oke lah ya. Di atas MA20-nya terdekat ke kalau dia misalkan ada take bond minggu depan ke 300-an lagi. Oasa. Kemudian ada tapi Adro Arto. Tapi ya sih di situ-situ aja kayaknya. Iya, waduh, breakdown ke bawah Tepia ya. Di bawah MA200, di bawah MA20 masih mending CDIA dibanding Tepia kalau dari struktur chart ya. Itu dia TPIA ya. Ini di bawah MA20, di bawah MA200 ya. Momentumnya kurang ya, itu. Mungkin dia akan uji ke support sini lagi. Mungkin akan, kalau nggak take bond dia ke 7275, itu dia. Kemudian Adro juga nggak kemana-mana ya, masih kayak view kemarin, masih di main areanya aja, tapi belum ada sentimen, jadi ya di situ aja ya, sekedar dijaga aja sih gitu. Tapi harus waspada kalau misalkan di bawah 16.30. Kemudian Arto breakdown MA20, MA200-nya ini di crucial support, dia jangan sampai di bawah 1920 ya, 1900 lah. Biasanya itu ada krusialnya ya, yang sampai di sana. Tapi kalau dia misalkan ada take bond, mungkin dia bisa ke 2000-an lagi take bondnya. Technical rebound itu. Nggak kedengar suaranya, Min, gokil. Masa saya ini udah besar sekali suaranya nggak didengar, gokil. Apa saya pakai toa ini nih, masjid Istiqlal, kita pakai toanya nih biar terdengar seluruh Jabodetabek nih. Harusnya sih ada suara saya ya. Masa nggak ada suara saya dari tadi nih? Esa udah tadi kita bahas, nanti tinggal tonton ulang. Pipa sih masih ini ya, masih ARB ya, belum ada perlawanan dia nih Pipa ya. Waduh, memang Pipa diuntung kemarin ya. Pipa masih ARB dia nih ya, lihat brokernya masih MGCP nggak? Iya, masih big playernya masih pada cabut dia. Kemungkinan sih 245, kalau dia misal belum ada perlawanan besok masih ARB. Itu aja Viva la Vida. Buka Goto ini sebenarnya kuat ya, apalagi Goto tuh nggak pernah saya lihat di bawah 53 ya. Buka juga kuat ya, ada penunggunya nampaknya ya, dia malah kuat. ISG anjlok, aslinya sih masih so far oke. Bukalapak ini terdekat sih mungkin akan uji coba 173 ya. Goto tuh biasanya kalau bisa dapat 53 54 bagus tuh, dijaga loh, dia nggak peduli ISG 3% atau apa, selalu dijaga emang. Karena dia kalau di hitungan saya, kalau dia di 52 itu pasti keluar MSCI dia. Nggak boleh deh. Karena saham MSCI itu nggak boleh 50 kalau nggak salah. Makanya dia selalu dijaga 54 paling bawahnya. Nggak pernah di bawah 54 ya. 54, 55 itu area bagus untuk akum. Nanti kalau kuartal 3-nya bagus, bisa 60-an lagi deh. Tapi emang harus apa? Bagus. Saham perkapalan, Bang. Spesifik aja ya. Saya nggak tahu perkapalannya apa, karena banyak perkapalan. Spesifik diulang pertanyaannya X, YZ, MSD ya. Spesifik aja. Kapal mana ya? Cedia udah, GJCO udah, WiFi udah, Pesam udah, Cedia udah, GJCO udah, WiFi udah. Saham-saham banking gimana? Udah tadi. Saham banking masuk ke demand areanya, tinggal adu sabar. Tapi yang baru pertama bagus flow-nya adalah BCA. Karena kemarin asing masuk 200. MTAPG masih uptrend, masih bagus. TAPG masih so far bagus, uptrend. Terdekat sih kalau kita perhatikan untuk TAPG ini,
masih akan uji coba lagi 1995. Jadi sama kayak STA ya, masih uptrend kalau nggak salah DSM. PANI udah dibahas GTSI ya, apakah ada CBRE udah dibahas GTSI, saya belum dalemin jadi belum bisa komentar banyak karena nggak ada Konglo ya kalau nggak salah. Saya lupa GTSI itu siapa ya. Coba saya cek dulu ya biar enak bahasnya. GTSI itu siapa ya punya? Saya lupa GTSI itu antara Cendana atau apa ya? Saya jarang dia cara main Cendana, kita lihat ya. Saya lihat dulu profilnya biar saya bisa komentar. Dan saya nggak dalemin. Oh ya Humpus, Cendana ya Humpus 84. Oh banyak di dia ya GTSI, barangnya banyak di Humpus 84%, masyarakat 15, lokalnya ya lebih banyak di MM-nya ya barangnya nih. Ya bisa aja ya, tapi saya nggak tahu ya untuk dari segi ini belum ada ini yuk kita cek ya. Maka bisa the next CBRE, soalnya harus kita cek dulu ya. Karena CBRE itu ada Happy Hapsoro-nya makanya dia ini ya. Ya so far masih oke lah, tapi saya nggak bisa banyak komentar ya. Apakah bisa dengan CBRE, soalnya beda kepentingan ya, beda cara. Kumpus sama Happy Hapsoro beda stylenya. Kalau Happy Hapsoro terkenal memang jago dia. Kalau CBRE saya dalemin dari bawah 100, kalau ini saya belum bisa komentar banyak. Tapi secara chat aja masih oke. Gitu. Kalau masalah the next-nya harus kita dalemin lagi, harus bertapa dulu nanti ya. Bertapa dulu. CBRE udah. Fire Kang, oke. Fire, the fire. Apakah sesuai ini fire? Fire. Oh, dia udah breakdown di bawah MA 200 ya. Harus hati-hati. Dia supportnya ini lagi ke 75 berapa nih? 75 74 ya. Jangan sampai lagi breakdown. Kalau ada take bond mungkin dia ke 80 82. Udah di bawah MA 200 harus hati-hati banget. Pesap udah, Bumi belum. Bumi itu ya. Bumi balik lagi ke habitatnya. Ya, Bumi balik ke porosnya ya, gitu. Nah, kemarinnya habis sudah taking profit di sini harus disiplin. Nah, kemudian dia ada aksi taking profit di supply areanya. Nah, ini kan memang area-area memang wajib kita take profit ya. Kalau yang nggak take profit pasti ini ya denial ya, udah cuan dari sini nggak di take profit, sayang sekali ya. Ini dia mungkin ya kalau ada take bond mungkin dia ke atas dulu ke 130-an, tapi dia ada gap di sini. Saya sih percaya nanti dia nutup di 122 ya, mungkin November kalau nggak Oktober ini. 122 ini nih masih ada gapnya di sini nih. Ya, masih ada di 122 ini nih. Mungkin dia tapi take bond dulu ke atas terus nanti kalau market merah lagi baru ke bawah gitu deh. Karena dia udah di bawah MA 20-nya udah lama ya, jadi 24. Chengdong juga masih jualan Chengdong nih, CIC. Jadi ya Dewa udah belum ada call ya, maksudnya belum ada call, udah ada nih call nih. Suara saya kan. Charge belum koin. Oke, charge. Oke, masih ada waktu 11 menit lagi. Saya coba percepat ya, ini banyak pertanyaan. Charge-nya breakdown di bawah MA 20-nya ya. Breakdown di bawah MA 20-nya, kemungkinan dia akan uji support lagi di level-level ini ya. Untuk apa? Charge. Jangan sampai dia di bawah 120 lah ya, itu dia charge. Sini kan kalau 220 dia bisa address juga ya, tapi harusnya sih ada take bond lah ya. Itu dia untuk charge. Udah buka, udah inet, Molly yang belum. Molly. Pegio, Molly masih uptrend, masih oke. Mungkin akan uji coba lagi 368, 370-nya. Kita lihat Pegio. Udah tadi ya Pegio. Kan tinggal tonton ulang. Raja PTRO Pani udah dibahas, nanti tonton ulang. Pesapmin udah. Kemarin pas merah sempat serok, gokil. Siap, semoga besok yang serok-serok Senin hijau dulu ya, dikasih napas. Oh, nggak ada bisikan apa nih? Tahu PYFA, udah PYFA. MPPA belum, BPYB udah MPPA. MPPA terdekat sih akan uji coba ini lagi ya, supportnya ya, gokil. Dia di persimpangan MA 200, kalau misalkan ada take bond dia ke atas dulu ke level-level 65 ya, tapi kalau misalkan ada take bond dia mungkin uji coba 58. Jadi di persimpangan juga MA 200 ini. Oke, kita lanjut. Akuisisi tentang obligasi CBDK, apakah menarik atau enggak Pak? Menarik. Dia kan nambah kepemilikan di CBDK, menarik. Tapi makanya Pani dijaga sih. Pani sih yang dijaga. PFA udah. Antam MDKA, MMN. Oke, kita lihat.
Oke, masih ada 9 menit lagi. Antam masih trend up, masih oke, tapi tantangannya kemarin 35.30 tuh belum berhasil ditembus 35.30. MDK udah tadi, MMN yang belum ya. MMN juga kemarin menopang ISG dia. Sempat ada perlawanan biar nggak dalam, ISG-nya masih tertahan kemarin di level resist 8.400, mungkin itu akan diuji coba kalau dia masih kuat besok di 8.000. BTRO udah dibahas, BRPT udah nge-lag tadi pas jelasin Mina Cuan. Oke, siap, tadi udah dibahas ulang ya. Nge-lag ya, tes aman ya. BBCA udah tadi dibahas, bagus, dia paling bagus banking. SSIA tipikal ini ya. Nah, ini masuk lagi ke demand areanya, area akumnya lagi dia SSIA. Yang penting jaga support aja 1.700 dia. Harusnya sih ada take bond lagi dia. Kemarin di sini supply area wajib TP, terus balik lagi ke demand areanya. GTSI udah dibahas tadi, masih bagus uptrend. BRPT udah, Ratu udah, Bumi udah, Hais SMDR belum. Oke, Hais SMDR. Hais masih ini ya, masuk ke demand areanya lagi, area akumnya. Dia tapi harus breakout lagi di atas 200 baru dia lancar perjalanannya bagus ya. Itu dia aja. Kemudian SMDR belum ada banyak pergerakan ya sentimennya nih. Ya sama benar ya, tidak terlalu banyak ngaruh ya untuk perkapalan, tapi SMDR jaga support aja 290, jangan sampai breakdown di bawah MA20. MA200. Tower WIM, oke, Tower WIM. Tower dia harus uji MA20-nya lagi sekitar 550, 570 harus breakout lagi ya untuk lancar ke 600-an lagi. Tapi kalau misalkan masih belum break 570, mungkin paling mentok 580-an lagi lah. So far masih oke ya. Itu dia. Kemudian ada WIM. Bismillah. WIM. Oh, udah tutup gapnya kemarin WIM-nya. Dia tapi cukup deras ya. Tidak pernah dikasih candle hijau ya. WIM jangan sampai dia breakdown di bawah berapa nih supportnya. 920 ya, itu pertahanan terakhirnya dah tuh. Mungkin sih dia akan ada take bond lah. Tapi kalau di bawah 920 itu udah sangat bahaya. Sebenarnya sih udah bahaya di sini nih. Sejak 13 Oktober itu udah bahaya sebenarnya. Udah breakdown MA20-nya ini udah bahaya nih. Sebelum kejadian 5 hari turun ya. Kalau yang udah bisa baca cat tapi. Ini Pak Freddy harusnya sih tahu ya bisa baca cat ya. Saya percaya dia hebat lah ya. Saya bisa dia. Fire udah, IMPC belum. Oke, IMPC masih uptrend ya terakhir setelah perhatikan. IMPC kalau saya lihat. IMPC kalau saya perhatikan sih di sini masih uptrend, masih atas MA20-nya 2380, so far masih oke. Itu sih. Ya. Untuk IMPC masih oke dia. Terus selanjutnya Breeze. Oke, tinggal 7 menit lagi. Breeze masih kuat juga ya, dijaga kayaknya sih sama investor asingnya nih. Dia market anjlok, dia tipis aja ya. Masih di demand area, masih di area pembelian. Masih so far oke. Inco. GTSI udah tadi dibahas ya. Ini berapa banyak yang nanya GTSI masih uptrend, masih oke. Udah dibahas tadi. Apa namanya, Inco ya. Ini kayaknya banyak pemegang holder GTSI ya. Didoakan aja ya, cendananya baik ya. Seperti Happy Absol. Apa nih, Inco tadi ya. Oke, ini Inco sih dia apa namanya breakdown MA20-nya, mungkin dia kalau ada take bond akan uji coba lagi 4430-nya ya. So far trennya sih lagi bersimpangan. Nah, ini iklan sedikit ya. Nah, ini teman-teman yang Cuan sudah masuk MSCI, udah. Wah, ini learning ini berapa bulan masuk di market nih ya. Kalau masih baru kemarin sih wajar ya. Cuan kemarin udah masuk MSCI, dia masuk MSCI global waktu bulan Agustus ya kalau nggak salah. Yang sama di SSA. Intinya sih kalau teman-teman pingin update tuh langsung aja di ChatGPT, Cuan udah masuk MSCI nggak? Nah itu tanya aja tuh, langsung bisa dijawab. Udah masuk ya. Mungkin kurang update aja ini ya, gitu. Atau enggak baru masuk market minggu lalu mungkin ya. Tapi kalau udah lama sih harusnya update, karena kita dituntut update terus kondisi makro, mikro ya di global gitu. Di KFT udah dibahas tadi. Nah ini sedikit informasi karena ini terakhir untuk tahun ini.
Untuk yang mau ikut inkubator yang batch 11, silahkan teman-teman ya yang mau ikutan biar tidak banyak apa namanya CL-CL di market ya. Kebanyakan orang memang orang Indonesia ini lebih rela CL puluhan juta, ratusan juta, miliaran di market dibanding ikut belajar yang cuma 700 ribuan aja ya materinya gitu. Materinya ini buat teman-teman ya yang ingin ya, buat yang mau saja, karena yang namanya pilihan hidup itu masing-masing. Buat untuk teman-teman yang pingin belajar biar jago baca kondisi market, biar bisa menentukan keputusan untuk sell bagaimana, terus untuk beli yang mana. Nah, ini ya nanti kita belajar semua, ada TA, ada bid offer, ada psikologi, baca makroekonomi, bisa analisa ISG, bahkan 2026 teman-teman pasti pede analisa ISG mau kemana, karena ada ilmunya semua nanti kita sharingkan sama Mas Kris di sini ya, gitu. Ini sedikit iklan saja ya, sebelum kita tutup masih ada pertanyaan, silahkan ya, buat teman-teman yang pingin, nanti kita banyak diskusi juga ya di grup. Ini sih sebenarnya udah ada hampir 30 orang ya, nah ini udah hampir 30 orang, di sini saya lihatkan sedikit saja ya. Ini kemarin kita apa namanya sekilas ya. Di sini sih kita sambil diskusi saya sama Mas Kris di sini untuk memberikan informasinya ya. Nah, di sini kemarin kita berhasil ya, selamat waktu market crash gitu. Kita kemarin berhasil di Indi ya. Di Indi kemarin sempat cuan. Kemarin ini saya sempat call ya Indi ini karena dia ada emasnya dan dia bandarmologinya kuat. Kemarin waktu market anjlok pagi-pagi masih bisa sempat untuk beli di Indi dulu. Nah ini ya sekilas ini udah 20 berapa ya, 26 orang ya. Kayaknya sih tinggal 4 lagi aja langsung cepat saya mulai ya. Tinggal 4 orang lagi aja kayaknya. 30 langsung saya mulai aja nanti sama Chris. Mungkin awal November karena ini banyak sekali saham-saham yang bagus saat market merah ya. Banyak pingin yang langsung praktik gitu ya. Oke kita lanjut ya. Itu sedikit informasi dan sedikit iklan ya dari pesanan admin. Buat teman-teman yang pingin belajar investasi diri, investasi ilmu, ya biar teman-teman jago dan percaya diri. Ini saya take profit kah ini? Saya harus take profit setengah kah? Semua kah? Kemudian mau take profit apa namanya jaga trailing stop kah? Nah itu semua ada ya. Nah ini langsung aja. Pesat belum kok? Udah pesat tadi. Udah sekali pesat tadi. Oke segar-segar masih oke. Segar ini juga bisa dipelajari, ilmunya ada ya. Main ownernya masuk terus nih, segar nih bagus ya. Itu ini apa retailnya nggak banyak, ini segernya sih masih bagus, trennya up, masih di maintain deh nih. Barangnya semua di market makernya nih. Kemarin dia market anjlok dia naik 11%, gokil emang. Ini market makernya mungkin arah-arahnya 440 bisa lah nih. MBMA oke, MBMA udah tadi. Wifi udah, MDK Antam udah. Coco, nah ini Coco dia rek isu perdagangan besok terakhir harusnya sih dijaga ya. Kalau dia misalkan orang-orang pada nebus harusnya besok dijaga nih. Coco ini harusnya sih besok take bond ya. Semoga saja ya take bond harusnya. Coco ke 270 280-an lah ya. Harusnya sih dijaga deh kalau misalkan kalau mau besok ditebus ya. Karena besok perdagangan terakhir dan nebus terakhir ya gitu. JAR udah tadi, data belum. Oke data. Data sih gokil banget ya. Masih uptrend banget ya. Masih uptrend 6,5 6 ini. Gokil barang kering. ESA. Pegio udah tadi. ESA udah. PACK dia mau apa namanya OWK, makanya dia air-air berjilid ya, mau OWK dia di harga 100-an OWK, terus habis itu tadi rek isu, harusnya sih selama dia masih arah-arah ya, pasti yang dapat MGCP tuh kan, emang dua favorit ini. Soalnya kemarin saya sempat beli juga waktu di sini dapatnya MGCP nih ya, ini sih saya bangun subuh kemarin. Dimanfaatkan momentum aja, harusnya sih masih arah ya, open sama arah, tapi harus hati-hati kalau udah naik di 3.000 ya, ini sih harusnya sih masih arah harusnya ya. Itu doa punya barang soalnya. Harusnya sih masih arah karena dia masih ada kepentingan untuk OWK-nya harusnya sih karena kemarin open sama arah terus tapi yang dapat MGCP nah itu hati-hati kalau udah kebongkar ya biasanya sih MGCP jualan di playernya karena dia untuk sistemnya cepat itu ya. So far sih mungkin besok masih akan open sama dengan arah tapi waspada aja kalau udah 3.000-an ya gitu. Tapi kalau bisa dapat sih harus pakai broker ini. Kalau pakai broker itu pasti nggak dapat. Masih bagus, masih mungkin besok open sama arah sih harusnya kalau lihat dari cara MGCP ya. Itu PACK. Bang, coba pantau news GTSI itu real nggak ya? Apa itu coba newsnya? Coba Pak Fahmat Hambali, kasih saya newsnya. Saya belum baca GTSI soalnya ya. Soalnya saya belum baca banyak GTSI, coba kasih saya newsnya. Soalnya saya nggak dalemin GTSI, jadi saya nggak bisa komentar banyak ya. Gitu. Tommy Soeharto ini ya, semoga sebaik Happy Hapsoro gitu. Intinya sih, chartnya masih trend up. Intinya juga GTSI ini ada pengendalinya 80% humpus gitu aja. Kalau masalah digoreng
bisa beggar, biarkan waktu yang menjawab. Soalnya saya nggak dalemin ya. Kecuali saya dalemin, saya pasti pede bilang, oh potensi beggar nih. Karena saya belum dalemin. Saya harus bertapa dulu mendalaminya, karena saya nggak ada punya barang GTSI soalnya. Jadi saya nggak tahu newsnya itu apa. Coba Pak Fahmat Hambali ya, panggilan kepada Fahmat Hambali, kasih saya newsnya di sini ya. Nanti kita pelajari barang-barang. Yang pasti sih masih up, masih harusnya sih ada kepentingan. Tapi saya belum dalamin aja gitu. Makanya kalau ditanya seperti next CBRE mungkin beda style, tapi mungkin masih di maintain. Beri sudah BGTG belum? Oke, BGTG real ya, BGTG dan real-real aja katanya nih BGTG. BGTG kalau kita perhatikan di sini masih dijaga juga ya, masih kuat di atas supportnya. Mungkin dia akan uji coba 111 lagi MA20-nya. DKFT udah tadi dibahas, nanti tinggal tonton ulang. Ya DKFT udah ya, coba saya lihat dulu. Seingat saya sih udah. Oh ya udah, masih kuat, masih uptrend. Benar-benar udah DKFT. Cuan masih masuk. Sektor yang manggung minggu depan kira-kira apa Om? Oke, kita cek dulu ya. Pakai Neo BDM. Harusnya sih masih ditopang sama Konglo sama banking harusnya ya, kalau saya lihat, karena ini apa namanya, si USA-nya hijau, kemudian Donald Trump nge-pause untuk ini ya apa, tarif gitu. Ini kemarin kan di sini kalau kita lihat berita, Trump say 100% on China not sustainable ya, jadi tidak dilanjutkan gitu, masih dibicarakan gitu. Harusnya sih dia udah serok kripto sama saham US, harusnya udah hijau lagi ya hari malam ini kalau kita perhatikan. Oke, kalau kita cek untuk minggu depan ya, untuk sektoralnya, oke kita cek dulu, tadi saya lupa ya. Oke, untuk secara rotasi sektor masih yang perform, fokus di sini, basic industry, cyclical, energy, property dan infrastruktur gitu dia ya. Ini yang 5 sektor yang masih perform. Ini dia sektornya 5 ini. Ya, mungkin kalau untuk finance mungkin technical rebound aja pakai BCA sih paling kuat kayaknya ya. Gitu. Ini nih, tapi kalau untuk yang lagi performnya ini cyclical, infrastruktur, energi, properti, basic. Properti sih PANI yang paling kuat ya, makanya PANI itu bagus, harusnya sih hijau minggu depan. Dia dijaga terus ya, ISG anjlok, LG, BBRF itu aja ikutin. Siapkan investasi, iya siapkan investasi, ya beneran kalau dia siapkan investasi 7,5 triliun, terus dihitung aja nih, dihitung GTSI ini market cap-nya berapa sih, gampang itu, berapa nih, ini saya kasih tahu rahasia sedikit ya. Market cap-nya sekarang 1,6 T. Berarti dia ada bisa naik sampai 7 T. Ya, kalau dia memang benar harusnya beggar bisa. Kalau dari hitungan kacamata ya, hitungan sekali lagi disclaimer ya, disclaimer on. Ini karena tadi saya dikasih news, ini newsnya berkata bahwa GTSI akan siapkan ya investasi, tapi balik lagi ini keluarga cendana ya, kita nggak tahu siapa terjangnya karena bukan Happy Hapsoro, tapi sampai 2026 berarti long term game ini ya, view-nya mungkin bisa saja menjadi kuda hitam ya, mungkin bisa saja karena dia 7,5 T sedangkan market cap-nya cuma 1,6 T ya, secara logika harusnya 7 T bisa lah, tinggal dihitung aja, dibagi aja gitu kan, nanti ketemu harganya di berapa itu, harusnya sih beggar bisa, tapi masalahnya long term game 2026 ya, gitu newsnya 2026, jadi Anda harus kuat napasnya 2026, itu aja ya, pantas banyak nanya GTSI ya, ternyata ini ya harusnya sih bisa ya, market cap-nya sekarang 1,6 T, dia mau ini ekspansi 7 T gitu ya, mirip-mirip CBRE lah waktu dulu di 60-an, karena kalau CBRE saya ngeliat waktu itu CBRE waktu 60-an itu dia apa namanya market cap-nya kalau nggak salah berapa ratus M ya, tapi dia ada kapal ini sekitar 2 T, makanya saya ngitung oh ini bisa ini, ternyata lebih dari itu ya, gokil. Nah itu sih mungkin bisa diikutin perjalanannya ke depan, GTSI ini cukup menarik. Yang penting dari chat sih uptrend itu aja ya. Saya cuma kasih tahu aja cara ngelihatnya ya. Saya kasih gratis ini ya. Tapi nanti ilmu-ilmu yang di luar nalar ya, yang ilmu-ilmu terlarang ada di inkubator. Saya kasih tahu dikit aja ya. Dia mau ekspansi 7 T, market 1,6 T, berarti ada peluang beggar harusnya. Itu. Tapi secara hitungan market cap, masalah itu kita tidak tahu. Nanti itu balik lagi ke market maker-nya, Bang Tommy Soeharto ya. Gitu. Sering-sering dipantau aja ya IG-nya Tommy Soeharto. Tapi secara chart sih mungkin ada kepentingan. Karena masih 100 kita tidak tahu bulan depan, tahun depan. Itu dia. Yang penting masih uptrend, masih ada kepentingan dari sisi kepemilikan, dari sisi ininya ya, market cap itu dia. Oke, ini udah lewat dari jam 9 ya.
untuk beli kapal bagus ini Pak Tommy, berarti ya itu Pak Hambali ya, tinggal conviction Anda ya para pemegang GTSI. Pantas banyak yang nanya nih GTSI Bang, hampir selihat 10 orang lebih ya, ternyata ini ya bisa saja, tapi ini ingat long term game ya 2026 gitu. Kalau ini mirip CBRE cara-cara mainin apa namanya isunya ya gitu untuk ngangkatnya gitu, bisa saja beggar gitu. Tapi dalam 3 bulan udah naik 150%. Nah, itu balik lagi ke conviction Anda. Ya, seberapa besar? Teliti dulu dalam-dalam. Memang sih, sama kayak CBRE. Bang, dari 60 udah naik ke 200. Bang, 60 naik ke 300. Ternyata 1000-an. Nah, itu balik lagi conviction Anda. Seberapa besar Anda meneliti, mengulik-ngulik perusahaan ini sehingga Anda yakin, oh, ada market cap sekian-sekian, terus Anda ikutin perjalanannya di bulan-bulan depan. Itu dia ya. Masalahnya ini conviction masing-masing. Itu dia. Yang penting Anda teliti. Kalau saya sih memang belum ada barang, mungkin nanti saya akan lihat-lihat lagi ya. Tapi kalau lihat ini sih mungkin beneran ada kepentingan dia. Kalau lihat ini ya, kalau beneran dia investasi 7,5T. Karena sekarang market cap-nya 1,5T. Minimal beggar harusnya bisa. Tapi ingat, long term game. Itu aja ya. Nah, itu dia Pak Muhammad Iqbal. Oke, paling itu saja teman-teman. Untuk malam ini ya, terakhir nikel nih ya, ini terakhir nikel. Ya, itu dia ya. Yang pasti sih, teman-teman harus bilang komisi. Conviction. Nikel dia so far masih di atas SMA 20, kalau misalkan dia bertahan ada take bond, mungkin dia bisa ke 400-an lagi. Itu dia ya. Semoga bermanfaat ya untuk ini, karena memang untuk kayak CBRE, GTSI itu penuh seni ya. Yang penting sih, teman-teman lihat secara chart, secara analisa kepentingan ya. Coba saya lihatkan terakhir dulu ya. Nah, ini untuk menambah conviction juga kita lihat. GTSI, kita lihat dulu nih. Soalnya saya belum teliti ya. Yang penting sih ini ada pengendali 84%, itu intinya harus ada pengendali dulu. Itu dia ya masih isu-isu lah bandarmologinya ya. Yang penting dia masih dalam kepemilikan, pengendalinya oke. Masih bagus lah. Yang penting jangan seperti Dada. Masa ownernya jualan mulu ya? Itu yang bahaya. Dada kok bisa-bisanya retail masih beli ya? Heran saya, Dada ownernya jualan terus gitu. Lebih better GTSI lah kalau dari segi kepentingan. Ini ownernya gentleman kayaknya ya, cendana ya, humpus ya. Kalau ada apa-apa ya tinggal pantengin aja ya Instagramnya ya, humpus. Harusnya sih lebih oke lah ya duitnya ya, karena dia ini cendana ya, gokil. Cendana ini menantunya nih Presiden Prabowo nih dulu. Oke, paling itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya lagi, nanti kita lanjutkan minggu depan ya, mungkin. Semoga saja minggu depan hari Senin ada take bond dulu. Dan kalau teman-teman yang ingin mau investasi ilmu, silahkan hubungi admin untuk nanya-nanya inkubator. Kita akan ketemu mungkin awal November lebih cepat ya, karena sisa 4 orang lagi saja biar kita cepat mulai. Dan saya juga nggak tahu ya apakah tahun depan ada, mungkin tidak ada juga. Saatnya kita istirahat karena tidak boleh semua retail pintar. Nanti saya dimarah sama Asosiasi Market Maker Indonesia. Karena yang namanya pasar modal Indonesia ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Biar yang tidak pintar beli di pucuk. Jangan sampai teman-teman di sini yang tidak pintar. Maka dari itu teruslah belajar, karena market tidak pernah berhenti mengajar. Thank you semuanya.